lemari. Nggih boten menapa jan Joko gak krasa. Tapi tak ati jenengan tokno abot. Niku jenenge kedonyan. Nggih. Nah itu salah satunya seperti itu. Kemudian nomor 2 adalah at-tajafa antaril wal inabati ila daril khuld, sadar bahwa kita akan kembali kepada negeri kelanggengan. Negeri kelanggengan itu adalah akhirat. Oke. Nomor 3 nih wal istidadu lil mauti qabla nuzulul maut. Orang itu mempersiapkan mati sebelum datangnya kematian. Waduh, luar biasa. Kita itu sebenarnya tahu akan mati tapi ya persiapan mati kurang. Saestu. Kok dhewe kadang nggih sadar aja kadang jek keliru. Oh gak dapat nyiapno mati sih. Nyiapno lain-lain. Itu kan apa? Kecintaan kita kepada dunia itu melebihi. Padahal Allah sudah perintahkan itu. Mencintai sesuatu di luar Allah itu jangan berlebihan. Sudah diperingatkan di dalam Quran surat 24. Surat 24 apa sih? Surat 9. Ayatnya 24. Panjenengan waca. 24. Nggih. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa aswajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardaunaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Pun jenengan arteno. Katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, serta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah, maka Rasulnya serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Ini kan keliru itu. Adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya. Jadi semua yang disebutkan tadi itu urusan dunia. Kalau lebih kamu cintai daripada cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasul, dan cintanya kepada jihad di jalannya, fatarobasu, maka tunggulah sampai Allah datangkan keputusannya. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa kecintaan dunia itu tidak boleh lebih dari cintanya kepada Allah. Yang bisa seperti itu di dalam Quran ada, yaitu Ibrahim. Ibrahim itu ketika disuruh nyembelih anaknya dilaksanakan. Padahal cintanya bagaimana hebatnya kepada Ismail. Diuji oleh Allah. Taat di kon nanggone keluargamu mbek nanggone Allah. Akhirnya taat kepada Allah. Dilaksanakan, padahal itu diuji. Apa buktinya diuji? Ketika akan disembelih, dibengok ya Ibrahim. Ya, kemudian digantilah sembelihan itu dengan ibas. Dengan sembelihan yang besar itu diuji. Lulus Ibrahim. Ketika beliau berada di padang pasir bersama istri dan anaknya, Ismail yang masih kecil, tiba-tiba Allah perintahkan untuk meninggalkan istri dan anaknya di tempat tandus yang tidak ada orang sama sekali. Dilaksanakan oleh Ibrahim. Moro-moro ditinggal aja. Diculuki mbek bojone kata direken. Baru terakhir ngomong, "Apakah ini perintah Allah?" Baru dia jawab, "Betul ini perintah Allah." Kalau perintah Allah, maka Allah tidak akan menyanyiakan istri Ibrahim di situ. Pasti Allah akan memberikan pertolongan. Maka panjenengan lihat ketika itu dia mondar-mandir di Gunung Safa dan Marwah, barangkali ada orang yang bisa memberikan pertolongan dan sebagainya, tapi ternyata nggak ada. Tapi Allah memberikan pertolongan, kakinya siapa? Ismail itu ngedruk di tanah, keluarlah air Zam-Zam. Sehingga menjadi kehidupan sampai sekarang. Itu dilaksanakan oleh Ibrahim, sukses Ibrahim. Kalau sudah seperti itu baru rasa beragama itu lezat. Nah, saya itu sedikit-sedikit ya sering belajar banyak ilmu tasawuf itu seperti itu. Ilmu tasawuf itu ilmu untuk meneliti sifat-sifat hati.
Oh, hati ini congkak, hati ini macam itu dilihat dengan ilmu itu. Oke. Jadi itu adalah gambaran-gambaran bagaimana kita hidup ini penuh dengan ujian-ujian. Dan juga kematian-kematian itu sebenarnya sudah ditetapkan oleh Allah, baik sebabnya, tempatnya, caranya sudah ada. Kalau caranya sudah ditetapkan oleh Allah mati terbunuh, walaupun kita bersembunyi di rumah, cekak terbunuh, dia akan keluar juga ke tempat pembunuhannya untuk menunaikan takdirnya itu tadi. Nah ini kalau kita pahami akhirnya menjadi suatu akidah. Akhirnya bahwa kematian itu gak perlu disumbungi, gak perlu ditakuti. Karena pasti datang. Ya, tepat waktu dan caranya juga sama. Kalau orang itu ditakdir mati di Cina, dia akan pergi ke Cina. Ya bu carane bu apa bu undangan kaya Prabowo niku gak ngerti ya. Kon saged ngoten niku. Nggih, niki merupakan pembentukan kita tentang akidah. Ya, supaya nggih, mboten perlu wis, yang penting mempersiapkan diri aja. Lah, Pak Masal itu menurut saya ya bisa masuk kategori matinya mati husnul khotimah. Loh kok bisa? Loh dia pas dakwah kok. Pas dakwah belum selesai meninggal dunia. Gitu. Berarti ketangkap basah dia sedang berdakwah. Ada orang yang ketangkap basah sedang di hotel. Ada itu. Minum obat kuat saking kuatnya obatnya gak kuat mati ya gitu. Ada. Berarti ketangkap basah saat di hotel. Masa-masa ini kita masuk ketangkap basah ketika berdakwah luar biasa loh dia. Berarti matinya api aja. Ya mudah-mudahan seperti itu. Ya. Ini benar rata tereng. Terang bener. Loh, kurang 18. Oh. Ini Bon, kalau tambah ya niki ya jadi materi terus tak sampai 12 ini. Kalau ada pertanyaan, Pak. Nggih, monggo, kepalang dialog kae. Palang dialog iso pas.